Perkenalkan, nama saya Dina Junianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi A semester 1. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu bisnis dan lingkungan bisnis. Yang pertama ada bisnis. Apa itu bisnis? Menurut para ahli, Huckness dan Kapor, definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jeff Madura pengertian bisnis adalah perusahaan yang menyediakan produk atau layanan yang diinginkan oleh pelanggan. Menurut KBBI, bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha. Selanjutnya, apa itu tujuan bisnis? Beberapa tujuan bisnis yakni sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Yang kedua, untuk penggandaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, untuk menyampaikan kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kelima, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Yang keenam, meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang terakhir, untuk menunjukkan persentase dan presentasi. Selanjutnya, apa fungsi bisnis? Adapun beberapa fungsi bisnis adalah sebagai berikut. Pertama, from utility, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya seperti perusahaan Fortuner, perusahaan jasa keuangan. Yang kedua, place utility, yaitu fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen. Yang ketiga, possessive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis di mana sebuah perusahaan menjual suatu produk ke konsumen yang membutuhkan, baik itu barang maupun jasa. Yang ketiga, time utility, yaitu fungsi yang penyimpanan dan pemasaran. Selanjutnya, apa saja manfaat dari bisnis? Yang pertama, mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Yang kedua, menjadi bos untuk diri sendiri. Yang ketiga, menggaji diri sendiri. Yang keempat, bisa mengatur waktu dengan leluasa. Yang terakhir, memiliki masa depan yang cerah. Yang selanjutnya, apa itu lingkungan bisnis? Menurut para ahli, yang pertama dari Heri Ahmad Bukhari dan Jalismin Saladin 2010 mengumumkan bahwa lingkungan bisnis merupakan salah satu faktor yang sangat diperhitungkan dalam pengelolaan kegiatan bisnis. Lingkungan sangat berpengaruh dalam perencanaan strategi pembisnisan. Glucus dalam penelitian Wispandono 2010. Lingkungan bisnis meliputi faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat menimbulkan peluang atau ancaman bagi perusahaan. Analisis diartikan sebagai penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya. Analisis lingkungan diartikan sebagai proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau sektor lingkungan. Selanjutnya, lingkungan internal. Lingkungan bisnis internal merupakan beberapa kekuatan atau elemen internal dalam pengendalian bisnis yang mempengaruhi operasinya. Ini termasuk yang pertama, value system, yakni etis yang memandu bisnis untuk mencapai misi dan tujuannya, mencakup semua komponen yang membentuk kerangka peraturan bisnis, budaya organisasi, iklim, proses kerja, praktek manajemen, dan norma organisasi. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan, berkait dengan apa yang ingin dicapaikan di masa depan. Yang ketiga, struktur organisasi, menguraikan bagaimana kegiatan diarahkan dalam organisasi untuk mencapai tujuan, mencakup peraturan, peran, dan tanggung jawab. Yang ketiga, budaya perusahaan, sistem kuat dari norma dan sikap bersama yang berfungsi sebagai faktor homogenisasi bagi karyawan organisasi yang disesuaikan oleh mereka. Yang selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari semua karyawan dan personal lainnya yang terkait dengan bisnis. Yang terakhir, sumber daya fisik dan kemampuan teknologi, mencakup aset wujud dan pengetahuan teknis yang memainkan peran penting dalam memastikan keamanan kompetitif bisnis dan proses pertumbuhan di masa depan.
Selanjutnya, lingkungan eksternal. Komponen eksternal adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh bisnis. Ini berada di luar batas yurisdiksi dan pengawasan bisnis. Komponen eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama lingkungan mikro, yang kedua lingkungan makro. Manfaat lingkungan bisnis yang baik. Yang pertama, mengidentifikasi peluang dan mendapatkan keuntungan pergerakan pertama. Yang kedua, mengidentifikasi ancaman dan sinyal peringatan dini. Yang ketiga, bermanfaat dalam mendeteksi dan merakit sumber daya. Yang keempat, membantu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Yang kelima, membantu perencanaan. Selanjutnya, ciri-ciri lingkungan bisnis yang sehat. Yang pertama dinamis, kedua tidak diprediksi, yang ketiga kompleks, yang keempat rentang, yang kelima relatif, yang keenam berbagai sudut pandang.